Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Golek Cuan. Nah, di channel ini kita akan membahas tentang cuan-cuan di saham yang pada hari ini, di hari Senin ini, saya akan coba untuk mengulas perusahaan-perusahaan retail yang sebenarnya sudah telat untuk kita masuk atau in di perusahaan ini atau buy ini, karena I think I don't want to recommend this stock. Saya nggak mau rekomendasi stok ini karena saya sudah cuan beratus-ratus persen di perusahaan retail ini. Nanti saya akan coba untuk membandingkan perusahaan retail LPPF, MBPA, dan RALS. Nah, ya tiga itu dulu ya. Sebenarnya masih banyak perusahaan retail yang ada di bursa saham, tapi saya akan coba untuk membandingkan ketiga saham itu aja. Oke, sebelum masuk ke perbandingan saham itu, saya akan coba untuk melihat kinerja IHSG selama minggu kemarin. IHSG minggu kemarin itu cenderung uptrend ya. Dia bullish banget, dia naik. Nanti kita lihat, sepertinya minggu ini akan koreksi dikit lah ya. Kemudian dia akan naik lagi seiring dengan PPKM yang diperlonggar. Oke, mari kita lihat saham-saham yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, kita mau bahas RALS. Nah, RALS ini kalau saya perhatikan dan saya analisis, harga sahamnya itu belum naik signifikan ya. Saya nggak tahu, tidak ada, mungkin belum ada alasan untuk orang-orang serbu saham ini. Kalau saham ini memiliki trigger seperti misalnya ABPA yang kedatangan investor gede, dia bakal naik signifikan. Tapi pada pada Ramayana Lestari Sentosa Tbk ini belum ada trigger untuk menaikkan harga sahamnya, sehingga harga sahamnya cenderung stabil di 6 bulan pertama, ya kan? Dia stabil harganya. Kalau kita lihat key statisticsnya, saya pikir perusahaan ini sangat-sangat bagus secara kinerja perusahaan, di mana pada kuartal 2 tahun 2021 dia mengalami earning per share yang positif, sehingga kinerja perusahaan ini ya bisa dikatakan bagus. Nah, seperti biasa, saya itu sangat suka untuk melihat book value per share-nya, yaitu 511, sehingga ini ya saya nggak tertarik ya, karena valuation-nya dia masih PBV-nya di atas 1. Saya nggak suka PBV suatu perusahaan itu di atas 1 untuk dibeli. Memang sih perusahaan ini sangat sehat dan sangat bagus kinerjanya, tetapi saya nggak suka untuk beli karena PBV-nya di atas 1. Sehingga kalau kita lihat profitability, dari profitability, return on equity sama return on assetnya meyakinkan ya. Return on equity atau profitabilitas yang berdasarkan equity, modal awal itu kenaikannya bisa sampai 7%. Kalau dari asetnya, ya karena ini perusahaan retail, dia juga cukup gede, 5%, 5,48%. Atau profitabilitas dari modal aktivanya, modal equity plus utangnya, dia naiknya sampai 5%. Kalau kita lihat DER-nya juga cukup baik ya. Dia cuma 38,59%. Saya suka kalau DER-nya ini bagus. Oke, kita lihat ke LPPA. LPPF.
Wow, kalau kita lihat ya LPPF ini sesuai dengan harganya ya, 2.530. Saya tuh beli LPPF itu kalau nggak salah di harga 1.300 apa 1.200 gitu ya. Dan saya udah cuan sekitar 100% dari perusahaan ini. Sehingga saya nggak rekomen kalian untuk beli saham ini, walaupun memang kalau kita lihat PBV-nya ya udah gede ya, memang nggak rekomen buat beli. Kita lihat DER-nya itu earning per shares-nya udah 406. Jadi ya kalau kita lihat RALS itu cuma 39, dia harusnya harganya udah berkali-kali lipat dari RALS. Ya sesuai sama harganya ya. Kalau kita lihat perbandingan antara liability assets dan equity-nya cukup apa ya, cukup seimbang ya, cukup seimbang. Dan kalau kita lihat BPS-nya itu 528, ya nggak tertarik gua sih. BBV-nya 4,79, waduh gua pengen tinggalin aja kalau BBV udah di atas 4,79. Saya belum jual perusahaan ini karena saya pikir masih akan naik. Ya kalau nggak naik juga nggak masalah sih. Profitability-nya, return on equity-nya gila-gilaan, dia sampai 76%, return on asset-nya 15,90%. DER-nya saya nggak suka, 383,21%. Jadi saya nggak rekomend perusahaan ini untuk kalian beli sahamnya. Oke, kita lanjut ke MPPA. Waduh, MPPA ini saya beli di harga sekitar 120-an ya, 120-an. Dan sekarang MPPA ini kedatangan investor jumbo sehingga harganya naik berkali-kali lipat. MPPA ini kalau nggak salah saya bisa pernah nyentuh 600% cuannya. Sekarang tinggal 500%. Saya rencana mau jual minggu-minggu ini, tapi ya lihat nanti GCG-nya gimana. PBV-nya udah 51%. Aduh, say no deh buat perusahaan ini. Aku nggak rekomen banget buat kalian beli saham perusahaan ini karena PBV-nya udah gede banget ya. Dan yang paling parah adalah DER-nya itu loh guys, 3589,98%. Waduh. Dan perusahaan ini masih rugi ya, return on equity-nya minus 167,76%, return on assets-nya 454. Apa yang membuat perusahaan ini naik harganya adalah dikarenakan adanya ini loh, ada investor gede-gedean yang masuk. Nah, saya juga beli MLPL ya, multipolar. Oke, gitu aja dari ketiga perusahaan ini. Yang paling menurut saya rekomen buat buy itu adalah RALS, walaupun aku nggak rekomen juga buat RALS. Tapi di antara ketiga ini saya mending beli RALS karena sahamnya masih belum terlalu naik dan ditunjang dengan kesehatan perusahaannya. Oke, gitu aja. Thank you, thanks for watching. Salam cuan, golek cuan.